Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online kita, ibadah pendalaman Alkitab di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara sudah siap untuk beribadah kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mau datang dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk sore menjelang malam hari ini Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Biarlah di kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh mempergunakan waktu ini Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh membuka setiap hati kami, membuka hidup kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh masuk di dalam hidup kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, hadirat-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau mau suci kuduskan kami, layakan kami, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari di saat-saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang sungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Semua kebaikan Tuhan, setiap anugerah Tuhan yang kita boleh nikmati sampai saat ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu,
Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesusku menyembah-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu pulihkan setiap hati kami Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian dan syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
percaya Tuhan, kemuliaan-Mu datang memberkati setiap hidup kami. Kemuliaan-Mu pulihkan setiap hidup kami Tuhan. Untuk itu saat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami kepadamu. Kami membuka hati ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari sekali lagi sungguh-sungguh katakan, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada Engkau. Engkau mengenal hati kami, Engkau mengetahui segala sesuatu,
tidak ada sesuatu yang rahasia bagi Engkau Tuhan. Berkatilah kami dalam ibadah pendalaman Alkitab. Biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Roh Kudus mengurapi kami. Kami siap mendengar di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saya bersama istri menyampaikan shalom, salam sukacita, kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara kita sekalian sampai pada hari ini. Oleh kemurahan Tuhan, kita akan sama-sama hari ini di kitab Ulangan pasal yang kelima. Jadi kita sudah tiba di Ulangan pasal 5, dan Ulangan pasal 5 ini merupakan pengulangan dari kitab Keluaran pasal 20. Saat orang Israel waktu itu mendengarkan 10 hukum, 10 perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri. Kita akan baca Ulangan pasal 5 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah, hai orang Israel, ketetapan dan peraturan yang pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu. Bukan dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita. Dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini. Ini kata Musa. Terus kita semuanya yang masih hidup. Kita semua yang masih hidup. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa di saat kitab Keluaran pasal 20, di mana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel sendiri melalui 10 hukum, itu zamannya beda, generasinya beda dengan generasi ketika Musa mengulangi kejadian di Keluaran 20 pada kitab Ulangan pasal 5 ini. Kurang lebih kira-kira interval waktunya 40 tahun. Cukup lama, 40 tahunan. Jadi pada masa kitab Keluaran di mana 10 hukum diperintahkan Tuhan, dengan kitab Ulangan pasal 5, kecuali Yosua dan Kaleb, itu berbedanya kurun waktu 40 tahun. Dan manusianya beda, orangnya tidak sama, waktunya pun beda. Tapi sekali lagi saya ingin baca Ulangan 5 ayat 3, tolong dibaca. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Kita semua yang masih hidup. Kita, mereka yang ada di kitab Ulangan, yang generasinya beda dengan generasi di kitab Keluaran pasal 20. Jadi berarti kalau saya melihat bahwa firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu merupakan hukum ikatan perjanjian, dan Tuhan tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan manusia pada generasi itu. Waktu bisa beda, orang pun bisa beda. Tapi satu hal, hukum Tuhan yang mengikat, hukum perjanjian Allah itu kekal. Jadi mau disampaikan 40 tahun yang lalu, mau sekarang, bahkan saya katakan sampai pada masa kita sekarang ini, hukum perjanjian Tuhan yang mengikat itu adalah perjanjian yang kekal, tidak berubah.
langit dan bumi akan bergoncang, akan berubah, bahkan lenyap. Tapi firman Allah tinggal tetap sampai selamanya. Firman itu adalah Allah sendiri yang bekerja, tidak memilih waktu dan manusia. Kita bersyukur bahwa kita diberikan kesempatan Tuhan untuk bisa mencicipi, bisa mendengar, bisa memahami, bisa menerima firman Allah. Lebih daripada itu, kita diberi kesempatan bisa untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Inti daripada 10 hukum, intinya, jadi ada 2 loh batu, di mana pada loh yang sebelah berisikan 4 hukum, itu hubungan antara manusia dengan Allah, dan di loh yang lainnya adalah 6 hukum antara hubungan manusia dan manusia. Kalau disimpulkan, 2 loh batu 10 hukum adalah kasih kepada Allah, itu intinya, dan kasih kepada sesama manusia. Kasih kepada Allah sendiri ada ukurannya. Dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Tapi kasih kepada sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi ada ukuran. Kasih kepada Allah itu ada ukuran. Kasih kepada manusia juga Tuhan kasih ukuran. Tapi inti dari 10 hukum adalah kasih. Kasih. Coba kita baca Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, Ya, kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu ukurannya segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Itu ukuran kasih kita kepada Allah yang dimintakan oleh Allah. Allah tidak ingin pemberian yang setengah-setengah, yang separuh. Separuh kita mengasihi dunia, separuh kita mengasihi Allah. Separuh. Tuhan tidak terima kasih yang seperti ini. Sebab Tuhan berkata dalam Yakobus, siapa yang mengasihi dunia, siapa yang bersahabat dengan dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang yang mengasihi dunia separuh tidak mungkin mengasihi Allah. Ya. Orang yang menyembah Allah separuh dan orang yang menyembah Mammon separuh juga tidak mungkin. Jadi ukurannya Tuhan adalah kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Itu yang dimintakan Tuhan. Ya, separuh-separuh Tuhan tidak suka. Kaki kita sebelah injak kerajaan surga, kaki yang sebelah menginjak dunia ini. Tuhan berkata, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan sebulat hati, sebulat-bulat jiwa kita dan akal budi kita. Terus, itulah hukum yang terutama. Itu hukum yang utama dan yang pertama. Yang pertama, yang terutama, kasih kepada Allah. Itu hukum yang terutama, nomor 1. Praktek kita
seringkali apa? Ketika kita bangun pagi, kita tidak langsung menyatakan kasih kepada Allah lewat pujian, lewat doa, lewat penyembahan. Tapi kita seringkali melakukan yang lain lebih dahulu. Terus kita baca, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, hukum yang kedua yang sama, jadi tidak beda. Hukum yang kedua yang sama ialah kasihilah sesamamu manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti engkau mengasihi diri, karena tidak ada orang benci dirinya, tidak ada. Orang merawat tubuhnya, orang mengasihi dirinya. Terus pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat. Intinya adalah kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, kasih. Ya, itu pun dicatat oleh Markus dalam Markus 12, tolong kita baca ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Mana yang paling utama? Jawab Yesus. Jawabnya apa? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Tuhan itu cuma satu. Tidak banyak Allah. Terus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Segenap hati, segenap jiwa mengasihi Allah itu. Terus, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, saudara, yang kedua, hukum yang kedua, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada orang benci dirinya. Jadi kalau kau tidak benci dirimu, seperti itu juga kita tidak boleh benci sesama kita. Atau dengan kata lain, kalau kita mengasihi diri kita, kita harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita. Itu ukuran. Puji Tuhan. Jadi kalau kita rangkumkan, sebenarnya 10 hukum itu di Ulangan 5 perikop di atas, sisa 10 firman. Ke-10 firman, 10 perintah Allah yang seringkali dikatakan itu hukum Taurat. 10 hukum. Kalau dirangkum, sebetulnya kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, itu kasih. Kasih itu adalah karakter daripada Allah. Kasih itu karakternya Allah. Karakter Allah inilah yang mau dimasukkan ke dalam kita, sehingga kita mempunyai karakter Allah. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Karakter Allah. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Jadi kalau Allah itu kasih, hukum Allah itu yang tadi dikatakan intinya adalah kasih pada Allah, kasih pada manusia. Itu kasih, hukum kasih. Karakter Allah, jadi berarti hukum-hukum Allah itu yang diterima oleh bangsa Israel di kitab Keluaran 20, yang diulangi oleh Musa pada Ulangan 5 kepada generasi yang baru, bahkan di saat kita mendengarkan
10 firman itu, hukum Allah itu, yang seringkali orang abaikan karena dikatakan itu sudah lewat. Itu adalah perjanjian lama, itu adalah Taurat. Tetapi saya ingin beritahu ke saudara bahwa Allah tidak pernah tidak ada lagi. Betul? Allah itu tidak pernah tidak ada lagi. Artinya Allah finish, habis. Tidak pernah. Allah selalu ada. Dan Allah itu apa? Kekal. Jadi hukum-hukumnya itu juga kekal. Allah itu kasih. Kasih itu tidak berkesudahan. Yang lain bisa habis. Nubuat bisa selesai. Bahasa roh bisa selesai. Coba kita baca 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan. Nah, kasih itu tidak berkesudahan. Siapa itu kasih? Itu Allah. Tidak berkesudahan. Berarti sekaligus hukum-hukum Allah itu tidak pernah kadaluarsa. Enggak usah lagi itu, sudah ada Injil, perjanjian baru. Tuhan Yesus, Allah yang jadi manusia, Dia berkata begini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum-hukum Taurat itu, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakan, aku datang untuk menggenapi, untuk mempertegas, untuk memperjelas, untuk menjadi contoh. Loh, kalau Tuhan Yesus saja Allah jadi manusia udah memberi contoh, tidak meniadakan hukum 10 hukum itu, siapakah kita? Coba kita baca Matius pasal yang kelima ayat yang ke-17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Jangan kamu kira aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, ya, atau kitab para nabi. atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Aku bukan datang untuk meniadakan, tapi apa? Menggenapinya. Terus ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, Ya, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, Ya, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, itu sebabnya saya juga mengajarkan 10 hukum ini. Yang intinya adalah hukum kasih kepada Allah dengan ukuran segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Dan kasih kepada sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada satu hukum yang dibatalkan. Terus, ia akan menduduki tempat yang paling rendah ya, di dalam kerajaan sorga. ya, Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. saudara yang kekasih, jadi Yesus sendiri mempertegas, bukan aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dalam bahasa Grekanya itu plero, P-L-E-R-R-O, itu tulisannya. Bahasa Grekanya plero, P-L-E-R-R-O.
artinya memperjelas, menghidupkan. Tuh. Dan menjadi contoh, memberi contoh. Tuh. Memberi contoh, mempertegas, menghidupkan, memperjelas. Jadi Tuhan datang itu menghidupkan, memperjelas, menjadi contoh. Ya. Contoh apa? Contoh ketaatan, kepatuhan. Yesus itu contoh ketaatan. Taat sampai mati. Ibrani mengatakan dia belajar untuk taat sekalipun dia adalah anak manusia. Dalam kedudukan sebagai manusia itu dia belajar taat sampai mati. Bahasa ketaatan ini harus kita pelajari. Ada banyak orang berpikir menurut pikirannya dia, aku tidak perlu taat. Itu aturan. Kadang-kadang ada aturan dari gereja, aturan dari gembala yang itu tidak menyimpang daripada firman Tuhan, yang kita harus belajar untuk mentaati. Bahasa taat ini bahasa nomor 1 dari jemaat yang harus. Apa sebabnya? Kita sekarang dalam keadaan susah. Apa sebabnya manusia terbuang dari Firdaus, mengusahakan tanah dengan susah payah? Karena manusia tidak taat. Karena pelanggaran Adam, maka seluruh manusia telah kehilangan keselamatan. Seluruh manusia telah jatuh dalam dosa. Seluruh manusia telah jatuh dalam kesusahan. Tetapi Roma mengatakan, oleh karena ketaatan Allah yang jadi manusia, Yesus itu, maka semua kita boleh oleh pembenaran. Jadi ketaatan ini sangat penting. Bahkan sampai masuk surga itu bukan karena kita punya kuasa mengusir setan, punya karunia bernubuat, punya karunia penglihatan, punya karunia ngusir setan, punya segala macam. Tidak. Kalau kita baca baik-baik dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan orang yang berseru-seru Tuhan punya percaya, tapi percaya itu harus dilanjutkan dengan apa? Berbuat apa yang kita percayai. Ketaatan. Jadi iman itu sebenarnya ketaatan. Nah, contoh ketaatan kepada hukum Allah itu adalah Kristus. Siapa dia? Allah yang jadi manusia. Dia mempertegas, dia memperjelas. Kalau dulu hukum Taurat mengatakan jangan berzina, maka 10 hukum perjanjian baru yang dituturkan oleh Kristus. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang seorang perempuan lalu ia ingin dengan perempuan itu sudah berzina di dalam hati. Dia lebih menegaskan, sebab terlebih dahulu sebelum orang itu berbuat dosa, apa yang ada lebih dahulu? Keinginan di dalam hati. Kalau sudah dibuahi, kata Yakobus, matang melahirkan dosa. Jadi Tuhan mempertegas, jangan berzina. Aku berkata kepadamu. Coba kita baca itu ya, Matius 5 ayat 27. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ya. Memperjelas.
mempertegas peluru. Aku datang untuk mempertegas, memperjelas, dan menjadi contoh bahwa aku tidak meniadakan hukum Taurat, bahkan belajar mentaati. Jangan membunuh. Coba kita baca Matius 5 ayat 21. Silakan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Ya, Jangan membunuh. jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, itu hukum Taurat. Terus, Tetapi aku berkata kepadamu, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya ya, harus dihukum. setiap orang marah saja harus dihukum. Marah saja itu harus dihukum. Terus, Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir yo, harus dihadapkan ke mahkamah agama, ya, dan siapa yang berkata jahil ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. oh ya, terus, Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ya. dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu Kalau terhadap kamu engkau, memberi persembahan di atas mezbah dan kau ingat ada sesuatu dan kamu tidak menyelesaikan, pergi berdamai, pergi kemana sampai ke ujung bumi untuk kita melayani, beribadah, itu sama dengan omong kosong. Loh, ini Tuhan yang bilang. Kalau seseorang tidak enak hati, marah, apalagi marah tanpa sebab, terus tidak mau berdamai, tidak mau datang, tidak mau ngajak bicara lagi, mau sampai di ujung bumi dia beribadah, nol. Harus bayar dulu hutang itu, selesaikan dulu. Coba terbaca dulu. tinggalkanlah persembahanmu. Loh ya, tinggalkan dulu ibadahmu itu, persembahanmu itu. Terus Di depan mezbah itu, ya, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. berdamai dulu. Oh, tidak mau berdamai, tidak mau bilang apa, saya marah kepada Anda karena apa, 1, 2, 3, terus mengata-ngatai. Apalagi mengata-ngatai seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini tidak tahu apa-apa. Hamba Tuhan ini berdoa untuknya, hamba Tuhan ini mengajarinya bertahun-tahun. Terus, Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. iya, terus, Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. iya, Tuhan mempertegas itu, jangan membunuh. Itu apa ini isinya? Terus, Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, hakim. dan hakim itu Hakim. menyerahkan engkau kepada pembantunya, Lah iya, dan terus, engkau dilemparkan ke dalam penjara. nah, dilemparkan ke dalam penjara. Terus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. lunas. Kapan lunas? Kita pergi berdamai, hati kita damai, tidak ada lagi masalah, baru kita memberi persembahan. Jadi Tuhan itu bukan meniadakan hukum Taurat, jangan membunuh. Tapi seperti tadi yang saya katakan, Tuhan itu memperjelas, menghidupkan hukum-hukum itu, memberi contoh dan mempertegas. Kalau kamu benci, marah, itu sudah membunuh. 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah, Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. iyalah.
Seorang yang benci itu pembunuh, tidak mau berdamai, mengata-ngatai, tidak mau datang. Saya bersyukur bahwa sejak saya lahir baru berapa puluh tahun yang lampau, kita diajar selalu tentang perdamaian, bahasa ketaatan. Ya. Itu sebabnya ada banyak orang memberi persembahan, tapi persembahannya tidak diterima. Mau sampai ke ujung bumi, sampai engkau datang kepadanya, selesaikan. Itu isinya, intinya yang Tuhan perjelaskan tentang hukum jangan membunuh, jangan berzina. Jadi Tuhan tidak meniadakan satu titik kata hukum Taurat. Tuhan mengajar kita contoh ketaatannya. Kamu juga harus taat, karena matinya Tuhan di atas kayu salib itu ketaatan, sehingga kita dibenarkan. Ketika hukum Taurat di kitab Keluaran disampaikan, Musa berkata kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel itu mau melakukan setiap hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Allah sendiri di atas 2 loh batu yang Allah berikan, supaya dengan jari Allah itu hukum ditulis, supaya bangsa Israel mau melakukannya. Mereka serentak berkata apa? Mau. Tapi kenyataannya tidak. Coba kita baca ya. Kitab Keluaran pasal 24 ayat yang ketiga. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Apa kata mereka? Akan kami lakukan. Serentak lagi. Mereka lakukan? Tidak. Seringkali kita gampang dengar firman amin, dengar firman haleluya, puji Tuhan, dengar firman kita menuliskan komentar kita di buku kita, saya sangat diberkati firman Tuhan ini. Pada pendalaman Alkitab, pada kebaktian umum, saya sangat diberkati. Tapi ketika pada saat Tuhan menuntut kita untuk melakukan, apa kita melakukan? Tidak. Bangsa Israel berteriak serentak, siap. Tapi faktanya tidak. Mereka mati berkelimpangan di padang gurun. Bangsa Israel tidak melakukan. Sekarang kita baca ayat 12 dari kitab Keluaran 24. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung, dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu. Loh batu itu aku beri. Perhatikan baik-baik. Terus, yakni hukum dan perintah. Yaitu hukum dan perintah yang telah kutuliskan. Yang telah kutulis. Tuhan sendiri menulis dengan jarinya. Terus, untuk diajarkan kepada mereka. Untuk apa? Diajarkan kepada bangsa Israel. Terus, lalu bangunlah Musa dengan Yosua abdinya. Maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami. Sekian. Jadi Musa menerima 2 loh batu. Lengkap sudah ditulis
oleh Allah untuk disampaikan bangsa Israel, untuk ditaati. Tetapi sayangnya bangsa Israel cuma mulutnya mengatakan, iya aku mau. Cuma mulutnya mengatakan, aku bersedia untuk mentaati. Tapi apakah mereka mentaati? Tidak. Tidak. Loh batu yang diterima oleh Musa disampaikan hukum yang pertama itu. Coba kita baca Keluaran 20. Nah, perhatikan baik-baik. Kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 dan 2 sampai 5. Wah, luar biasa ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ya, Akulah Tuhan Allahmu akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. dari tempat kamu diperbudak. Jangan ada padamu Allah lain Jangan adamu ilah-ilah, para Allah lain itu di hadapanku. ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, Jangan buat patung yang menyerupai apapun yang ada di langit itu, atau yang ada di bumi di bawah, ada di bumi bawah, atau yang ada di dalam air ada yang di dalam air, di bawah bumi. di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya Nah, atau beribadah kepadanya. Tuhan berfirman, jangan. Kenyataannya bangsa Israel tidak melakukan itu, dan sampai hari ini ada banyak manusia menyembah berhala. Mereka buat patung, mereka buat apa untuk disembah. Keramat, pohon pun bisa disembah. Ini ke-10 firman hukum yang pertama itu. Terus, Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. loh, Allah yang cemburu. Ya, bangsa Israel akhirnya menyembah berhala dan dikatakan istri yang berzina. Kalau istri itu pergi berzina, kata Tuhan dalam Yeremia, tidak salah. Apakah aku akan kembali kepada istri yang sudah berzina itu? Terus, Yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, ya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia Ya, ini kasih setia kepada beribu-ribu orang, ribu-ribu orang yaitu mereka yang mengasihi yang aku mengasihi aku. dan yang berpegang pada Yang perintah-perintahku. berpegang artinya mentaatinya. Itu hukum yang disampaikan. Apakah bangsa Israel taat? Tidak. Waktu Musa lama-lama di atas untuk menerima dua loh batu itu, mereka tidak sabar. Harun ada di situ. Mereka desa Harun. Kenapa itu ya Musa? Barangkali sudah apa ya di atas lama sekali. Kan Musa 40 hari 40 malam tidak makan tak minum. Akhirnya apa? Harun bilang kumpul saja itu emas-emas, anting-anting, segala perhiasan yang dibawa keluar dari Mesir. Lalu dibuat apa? Anak lembu emas, anak lembut. Lalu sebenarnya inilah Allah. Ini yang dilanggar. Tadinya bilang apa? Siap mentaati. Inilah bangsa yang keras tengkok, kata Tuhan. Bangsa yang pembantah. Itu tadi saya bilang. Seringkali kita bilang, aduh kita diberkati. Amin. Harus. Kita harus mengaminkan firman. Harus menjadi berkat. Memberkati hidup kita. Tapi ingat, kita pun harus melakukan itu firman. Ya. Coba kita baca. Keluaran 31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa
Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, Ya, kedua loh hukum Allah loh hukum Allah itu Tuhan beri kepada Musa. Terus, loh batu ya, yang ditulisi oleh jari Allah. Allah sendiri menuliskan dengan jarinya hukum-hukum Allah itu. Kalau kita baca Keluaran 32 ayat 15 sampai 16. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah Ya. dalam tangannya. Musa turun dengan kedua loh hukum itu. Terus, Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya ya, bertulis sebelah menyebelah. ya, Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah. itu pekerjaan Allah sendiri. Dan tulisannya Allah sendiri. Terus, Dan tulisan itu ialah tulisan Allah. nah, kemudian kita tahu ceritanya bagaimana bangsa Israel membangun lembu, anak lembu emas disembah. Coba kita bacalah kitab Keluaran pasal yang ke-32. Temanya di sana adalah anak lembu emas. Ayat 1. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, Ya, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, ya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." ya, Lalu berkatalah Harun kepada mereka, ya. "Tanggalkanlah anting-anting emas Tanggalkan anting-antingmu. Terus, yang ada pada telinga istrimu, ya, anakmu laki-laki dan perempuan." Harun ini imam besar yang tidak jadi contoh. Nurut saja pada bangsa Israel. Harusnya dia ada tegas sebagai imam, sebagai juru bicaranya Musa. Harusnya dia tegas. Tapi banyak kali imam itu juga nurut saja. Ada saja permintaan jemaat itu yang kita turuti, padahal itu tidak betul, tidak berani ambil risiko. Ya. Ini Harun turut, biar salah jemaat itu ya dituruti aja lah. Pokoknya aku udah dimusuhi sama bangsa itu. Ya, terus, Dan bawalah semuanya kepadaku. ya, Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang Ya. ada pada telinga mereka ya, dan membawanya kepada Harun. ya. Diterimanya itu dari tangan mereka, Nah, dibentuknya dengan pahat, ya, dan dibuatnyalah daripadanya dibentuk dengan apa? Pahat. Dibentuk dengan pahat. Terus, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. dibuatnya anak lembu tuangan. Terus, Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." ya, Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. ya. Berserulah Harun katanya, Nah, "Besok hari raya bagi Tuhan." wow. Terus, Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. ya. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." nah, saudara. Ayat 8. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Ya, Mereka telah membuat anak lembu tuangan, nah, terus, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, baru saja mereka dengar 10 hukum itu. Jangan membuat patung dan menyembah. Mereka sudah lakukan. Pemimpinnya lagi seorang imam.
imam besar Harun. Lalu Tuhan suruh Musa turun. Itu sudah rusak perilakunya. Sudah rusak perilakunya. Tidak betul. Musa pun turun. Malah Musa melunakkan hati Tuhan, jangan bangkit amarahmu Tuhan. Waktu ditanya Harun, kenapa bisa jadi begini? Harun ini imam besar yang betul-betul salah. Harun bukan mengatakan yang sejujurnya bahwa mereka leburkan itu emas kemudian dijadikan, dibentuk, dipahat. Keluaran 32 ayat 24. Silakan. Lalu aku berkata kepada mereka, Ya, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. ya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, Do, dan keluarlah anak lembu ini. betul gitu? Bohong. Aku lempar dalam api, keluar terus lembu emas. Padahal dikatakan tadi sebelumnya dipahat. Ayat 4 Keluaran 32, baca lagi. Diterimanya itu dari tangan mereka, Ya, dibentuknya dengan pahat. dibentuk dengan pahat. Ini Harun ini contoh waktu itu imam yang tidak benar. Bukannya jadi pemimpin, jadi contoh, malah mengikuti maunya bangsa Israel yang salah itu. Ya. Padahal Musa sedang siap turun dengan 2 loh batu. Dia menerima dari Tuhan. Nah, sekarang setelah Musa turun, apa yang dia buat? Ayat 19 dari Keluaran 32. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, Wow, maka bangkitlah amarah Musa. marah Musa ini. Terus Dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya, lempar itu 2 loh. dan dipecahkannya pada Pecah. kaki gunung itu. Rusak semua, pecah. Musa marah melihat mereka berbuat dosa. Musa melemparkan 2 loh batu, pecah, hancur. Bersama dengan hancurnya hatinya Tuhan melihat rusaknya bangsa Israel. Saudara, kita hidup di akhir zaman akhir. Mungkin kita tidak membangun anak lembu emas. Mungkin kita tidak sujud kepada patung, kepada pohon, kepada ilah, kepada kita yang kita anggap Allah. Ya. Tapi ada satu ilah zaman akhir. Mamon, uang yang lekat, yang lalim. Saking begitunya cinta uang, mengasihi uang, hamba uang. Itu keadaan manusia akhir zaman, kata 2 Timotius 3. Mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Bukannya mencintai Tuhan. Uang saja dikejar dalam pikirannya. Ya. Kalau kita mengejar Tuhan, firman Tuhan katakan, yang kita harus kejar itu kebenaran, firman Allah. Yang harus kita kejar itu ibadah. Yang kita harus kejar itu Tuhan. Rasul Paulus bilang, aku berlari-lari mengejar. Kalau aku bisa menangkap Tuhan itu yang sudah menangkap aku. Tapi hari zaman ini banyak orang mengejar apa? Mengejar untung. Untung yang tidak halal, untung yang tidak benar lagi. Nah, ketika loh batu itu pecah, rusak, Tuhan tidak mau. Hukum-hukumnya itu batal, tidak pernah batal memang.
Hukum-hukumnya hancur begitu yang tertulis di dalam dua loh batu itu. Sekarang dia bilang sama Musa, bikin loh batu yang baru. Kamu yang harus bikin, kamu yang harus pahat. Waktu Musa naik pertama kali ke Gunung Sinai, Musa tidak bawa apa-apa. Musa hanya dengan tangan kosong naik. Dia menerima dua loh batu dari Tuhan. Tapi ketika loh batu itu Musa pecahkan, Musa diajar oleh Tuhan, kamu tahu yang kasih pecah. Walaupun Musa benar, kamu tahu yang kasih pecah, ayo bikin yang baru ya, kamu pahat. Seperti itu modelnya, persis itu model. Ya Musa buat. Coba kita baca Keluaran 34 ayat 1 dan 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Ya, pahatlah dua loh batu sama dengan yang mula-mula. ya, Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula. ya, pahat kembali, buatlah yang baru. Terus Yang telah kau pecahkan, yang sudah kau pecahkan itu, bersiaplah menjelang Siap. pagi, ya. dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Terus, Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. nah, maksudnya Tuhan menuliskan kembali firman yang mula-mula itu. Tidak ada berubah. Firman yang dia tulis pada dua loh batu yang dipecahkan dengan firman yang dituliskan loh batu yang baru yang dimuat oleh Musa harus sama. Modelnya sama. Resikonya karena Musa pecahkan. Tuhan tidak mau kasih cuma-cuma begitu. Sekarang kamu harus buat. Musa melakukan. Bahkan diceritakan Musa dalam kitab Ulangan 10 yang sama, dia ceritakan dibuat loh batu yang mula-mula yang sama. Coba Ulangan 10. Ini Musa ceritakan kembali pengalamannya dia. Jadi kalau saudara kita melakukan suatu kesalahan, kita harus yang memperbaiki. Bukan orang lain. Ulangan 10 ayat 1. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepadaku, pahatlah dua loh batu yang serupa dengan yang mula-mula. Ya. Naiklah kepadaku ke atas gunung, dan buatlah sebuah tabut dari kayu. Ya. Maka aku akan menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula, yang telah kau pecahkan itu. Ya. Kemudian letakkanlah kedua loh itu ke dalam tabut itu. Jadi Musa harus buat yang baru, loh batu yang baru, tapi firman tidak berubah. Musa yang menyodorkan dua loh batu yang seperti yang pertama itu, dia yang menyodorkan. Tinggal Tuhan tukik dengan jarinya 10 hukum. 10 hukum itu tidak berubah. Batunya batu baru, loh batu yang baru ini yang dibuat oleh Musa. Musa sendiri harus mempersiapkan. Tapi kita bersyukur di zaman perjanjian baru ini, di zaman Rasul Paulus, Rasul Paulus mengatakan, sekarang kita semua tidak usah pahat naik ke Gunung Sinai, pergi ke Sinai. Paulus mengatakan, berikan loh hatimu di dalam, supaya Tuhan menuliskan hukum-hukum Tuhan itu di dalam loh hati kita. Jadi loh itu gambarannya, artinya, kiasannya itu seperti hati. Sekarang kita naik kepada Tuhan. Sekarang saudara dan saya sedang mendengar firman Tuhan. Kita sediakan hati kita, loh kita. Dia yang menuliskan. Coba kita baca 2 Korintus 3 ayat 3. Karena telah ternyata bahwa kamu ya adalah surat Kristus. Ya, ini sebenarnya adalah suratnya Kristus. Inilah loh yang berisi hukum-hukum Allah dengan nyata di dalam kelakuan kita sehari-hari. Terus yang ditulis oleh pelayanan kami, ya,
ditulis bukan dengan tinta, tidak dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang roh hidup. dari Allah, yaitu jarinya Allah, kuasa Roh Kudus. Terus Bukan pada loh-loh batu, tidak lagi pada loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara dan saya dalam ibadah siap mendengar firman Tuhan, inilah yang kita bawa. Hatiku, ini hatiku tak sempurna. Ini yang kita bawa kepada Tuhan. Hati yang apa? Hati yang baru, loh yang baru, loh batu yang baru. Itu dibawa Musa. Ini hati yang baru. Kalau hati tidak baru, tidak akan ditulisi. Kalau hati itu tidak benar, hati itu ada apa-apanya, hati itu ada amarahnya, hati itu ada kebenciannya, hati itu berisi kenajisan, hati itu berisi dosa. Karena Alkitab berkata, dari hati begitu banyak dosa keluar. Hati itu seperti piring. Tidak ada orang mau taruh makanan di piring kotor. Harus piring itu dicuci bersih baru ditaruh makanan. Demikianlah hati yang bersih. Sediakan hati yang bersih itu, dan jarinya Allah akan menuliskan segala firman. Kenapa banyak orang masuk keluar gereja tidak menemukan, tidak mendapatkan sesuatu? Karena hatinya tidak dibawa kepada Tuhan sebagai hati yang baru. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia, Jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Ya, Kalungkanlah itu pada lehermu, ya, dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. loh hati. Itu loh batu, sekarang loh hati. Tuliskan. Amsal 7 ayat 3. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu, Ya, dan tulislah itu pada loh hatimu. ya. Loh hati, tuliskan. Di hati ini firman, bukan di sini. Di sini. Di sini untuk ditaati. Yeremia 17. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, Terus yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka. itu. Terukir pada loh hati. Jadi loh batu yang dulu dibuat oleh Musa, loh batu yang baru, sekarang bagi kita loh hati ini harus merupakan hati yang baru, di mana firman itu dituliskan oleh jarinya Allah. Jadi hati kita harus hati yang baru, hati yang disunat, hati yang taat, bersedia taat, dan hati yang lembut. Yakobus 1 mengatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Jadi kita mesti lembut. Kalau kita keras kepala, seperti bangsa Israel dikatakan oleh Tuhan, bangsa yang tegar tengkok, tidak mungkin bisa menerima firman. Tidak dilakukan itu. Tapi Roh Kudus melembutkan hati kita, sehingga kita bisa mampu menerima firman, mampu mengatakan sama Tuhan, ini hatiku, tuliskanlah Tuhan hukum-hukummu. Untuk apa? Untuk kita mentaati. Hati yang mau dibaharui, hati yang mau disucikan, hati yang mau taat. Bukan sebagai bangsa Israel, Tuhan bilang, bangsa ini betul-betul bangsa pembantah, bangsa yang keras tengkok, suka melawan, suka pakai modelnya sendiri, pikirannya sendiri. Tuhan tidak ingin kita gereja Tuhan seperti itu. Tuhan mau kita punya hati yang baru. Yehezkiel yang terakhir ini, pasal 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru, kata Tuhan.
Terus dan roh yang baru roh yang baru di dalam batinmu. di dalam batin. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Nah itu Tuhan tidak mau hati yang keras, hati yang kepala batu, keras tengkok. Terus Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Itu sebabnya kita gereja Tuhan, tempat kediaman Allah di dalam Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, kalau kita ada Roh Kudus, masih ada Roh Kudus. Tidak percaya saya kalau orang ada Roh Kudus, penuh Roh Kudus, hatinya keras, hatinya membantah, hatinya tidak taat, hatinya melawan, hatinya marah, hatinya jengkel, hatinya tidak mau berdamai. Tidak percaya saya. Kalau ada Roh Kudus, engkau tidak mungkin bertahan dalam amarah, tidak mungkin bertahan dalam kebencian, tidak mungkin bertahan dalam kesalahpahaman. Datang menyelesaikan, tinggalkan mezbahmu. Kecuali engkau sudah ditinggalkan Roh Kudus. Celaka kalau kita ditinggalkan Roh Kudus. Itu permohonanku, Tuhan, kalau saya salah ampuni saya, kalau salah nyatakan salah saya, tegur saya Tuhan. Kalau perlu Tuhan hajar saya Tuhan. Kalau ada Roh Kudus, orang itu taat. Sebab Kisah Rasul pasal 5 kalau tidak salah mengatakan Roh Kudus itu dikaruniakan kepada orang yang mentaati Allah. Kalau kau tidak suka taat, tidak ada. Roh Kudus tidak akan memenuhi Anda. Roh Kudus hanya dikaruniakan kepada orang yang taat kepada Allah. Terus Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku ya, dan melakukannya. dan melakukan sekian. Kamu akan kuberikan roh yang baru, hati yang baru. Kita sangat mensyukuri. Coba kalau kita ini 1000 orang, 1000 orang semuanya harus bikin loh batu tiap kali datang. Repot kan? Cukup saudara beri hati yang baru. Ini hatiku Tuhan. Ini loh yang baru, hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau taat, hati yang mau menurut, hati yang dengar-dengaran. Apalagi seorang wanita, seorang perempuan harus punya roh yang lemah lembut. Puji Tuhan. Jadi loh batu pertama pecah, Musa buat loh batu yang baru, sendiri buat. Kalau dulu cuma dikasih, karena buat bawa. Sekarang kita tinggal bawa loh hati kita. Inilah hati saya. Tuliskanlah. Aku bersedia taat. Aku bersedia melakukan. Aku bersedia dibaharui. Aku bersedia disucikan. Baru Tuhan menuliskan. Dan terakhir dikatakan tadi ayat yang ke-27 dari Yesaya, untuk mentaati. Bukan seperti bangsa Israel. Belum apa-apa sudah bikin lembu emas. Belum apa-apa sudah tidak taat. Tuhan mau kita jadi umat Tuhan, umat perjanjian yang diikat dengan ikatan perjanjian yang tidak bisa diputuskan. Allah tidak pernah membatalkan janjinya. Allah tidak pernah meniadakan hukum Taurat. Allah di dalam Yesus memberikan contoh, pelero, mempertegas, memperjelas. Semoga firman Tuhan jadi berkat untuk kita. Mari kita terima kasih kepada Tuhan. Berikan hati saudara. Berikan apa yang ada padaku dengan segala keterbatasan. Ini hati kami Tuhan. Ini hati
mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu. Haleluya. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan minta hati yang baru. Berikan kepadanya hati yang baru, hati yang mengasihi. Itu hukum kasih. Dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dengan segenap jiwa. Ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Menyembah Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat tangan, kita menyembah Tuhan. Kita ingin mengangkat tangan kita. Kalau hati kita tidak berat, tidak ada apa-apa, kita akan bebas mengangkat tangan. Rabaya masakanamu, hatiku mengasihi. Oh Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenal Engkau Tuhan lebih jauh, ingin mengerti Tuhan. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku yang mengasihi Tuhan. Hatiku dengan segala keadaanmu Tuhan, aku mengasihimu, aku mencintaimu. Aku mau mengerti, aku mau mengenal. Tuhan ingin kita mempertegas, memperjelas kepada Tuhan, ini hatiku. Hatiku ingin menyembahmu, ya Rabbal Sakar. Hatiku kami mengasihimu Tuhan. Engkau contoh ketaatan, Engkau contoh Tuhan. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Semua kita katakan lagi, Tuhan,
Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh, Rabayala Sagara Bayala Oh, Rabayala siapa yang kita kasih? Mamon, uang, dunia, atau Tuhan? Berikan hati yang baru. Kalau kita memberi persembahan kita, persembahan itu datang dari Tuhan, karena Dia yang memberi kita. Kita tidak punya apa-apa. Kita lahir telanjang, tidak punya apa-apa. Kalau Tuhan tidak kasih apa-apa, kita tidak punya apa-apa. Kalau Tuhan tidak kasih hembusan nafas, kita tidak bisa bernafas. Kita tidak punya apa-apa. Kalau kita ada apa-apa di dunia, itu pemberian Allah. Kita tidak boleh beralih kepada pemberian Allah itu, melainkan kita harus tetap mengasihi Allah, mengasihi Tuhan itu. Dengan mentaati perintah-perintah Tuhan, itulah kasih kepada Allah. Apa itu buktinya kasih pada Allah? Mentaati hukum-hukum. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat pengertian, buat pernyataan isi hatimu. Engkau menghendaki hati kami yang baru, hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang taat, bukan hati yang keras. Supaya setiap benih firman itu tertanam dan bertumbuh di dalam hidup kami. Terima kasih. Kami percaya tidak ada firman yang diberitakan sia-sia. Asal kita buka hati kita, maka firman itu akan mengisi loh hati kita, dan itu jadi berkat. Kita jadi surat Kristus yang dapat dibaca dengan pola tingkah laku kita. Orang tahu itu hukum Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat, untuk firman Allah. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pasti memberkati kita. Firman yang sudah kita dengar, firman yang begitu indah sebetulnya, bagus, disampaikan oleh saya dengan segala keterbatasan, tapi saya percaya Roh Kudus akan menolong, akan memberi pengertian, memperjelas kepada sidang jemaat, sehingga saudara tetap tergembala, tetap terpelihara, sekalipun kita tetap di rumah-rumah. Firman Tuhan itu selalu menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi melalui media seperti ini pada hari Minggu tanggal 28 Juni pada jam 9 pagi. Seperti saran saya, mari kita ikuti ibadah serentak. Semua kita serentak di rumah-rumah kita. Kita persiapkan hati kita, persiapkan juga secara luar, rapi, ya, tempat yang baik, ya. Nah, kita mau beribadah serentak bersama-sama. Jadi sepertinya seperti kita sedang ada di dalam gedung, padahal kita faktanya ada di rumah, ya. Usahakan seperti halnya kita ke gereja jam 9 pagi, kita on time datang. Jangan kita bangun terlambat, kita pikir, oh nanti saya bisa
mutar kembali. Nanti kita bisa simpan saja dulu ini. Nanti saudara sendiri, saudara bukan lagi beribadah. Saudara dengan firman menikmati. Beda, ada bedanya. Ya, saya percaya saudara pasti adalah jemaat yang dengar-dengaran. Ya, dengar-dengaran pada Tuhan, dengar-dengaran pada hamba Tuhan. Itu untungnya. Ya, kita diajar dari sejak bertobat, percaya lahir baru itu. Dengar-dengaran. Sampai soal-soal kecil kita diajar untuk belajar patuh, taat. Itu isi hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sampai hari Minggu tanggal 28 Juni jam 9 pagi. Sedangkan ibadah doa penyembahan, harapan saya saudara melaksanakannya di rumah masing-masing. Ya. Dan itu jadi berkat. Terus memberkati kita. Mari kita akhiri ibadah ini dengan menaikkan syukur. Kami naikkan syukur. Berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai pada malam ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali kedua. Kita orang yang diberkati Tuhan, diberkati supaya boleh menjadi berkat. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan yang diberkati, mari katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di hari Minggu tanggal 28.